Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kamelia, saya dosen dari Saintek, dan saya akan membahas tentang salah satu teknis penulisan dari output KKN yang akan dilakukan di 2023 ini, yaitu tentang artikel di jurnal dan proceeding. Kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang bagaimana kita membuat artikelnya, bagaimana penulisannya, dan bagaimana tahapan-tahapan penulisan supaya sampai ke jurnal atau proceeding. Selanjutnya, yang harus ditekankan bagi Anda peserta KKN tahun 2023 ini, yang pertama adalah baca juknis. Video ini hanya penunjang dari yang apa yang ada di juknis. Jadi, salah satu output dari KKN itu adalah menulis artikel di jurnal atau proceeding. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan artikel yang ditulis itu adalah gabungan dari beberapa peserta atau maksimal 5 peserta. Bisa jadi kalau Anda melakukan KKN sendiri dan satu kegiatan yang lakukan sendiri, boleh saja satu sendiri. Kemudian ditambah penulis dari DPL, jadi maksimal ada 6 penulis yang ada di artikel itu. Kemudian yang wajib diperhatikan lagi yaitu penulisan artikel wajib mengikuti template atau gaya selingkung yang dianjurkan. Jadi tahap pertama adalah Anda menyesuaikan dengan template-nya, dan biasanya proceeding atau jurnal yang dituju itu akan menolak kalau Anda tidak sesuai template dan tidak sesuai dengan scope. Kita akan bahas alurnya. Bagaimana kita ke proceeding, bagaimana kita ke jurnal. Kita ketika Anda sudah selesai KKN, penulisan artikel KKN itu dilakukan saat Anda KKN. Jadi bisa dicicil ya, tidak mendadak setelah selesai KKN. Jadi ketika selesai KKN, maka artinya artikelnya juga sudah selesai. Kemudian artikel itu diserahkan ke DPL, dan dari DPL kemudian melakukan revisi atau penilaian, penambahan atau pengurangan. Kemudian si DPL akan merekomendasikan apakah ini masuk ke jurnal atau masuk ke proceeding. Kalau masuk ke proceeding, artinya proceeding adalah kumpulan artikel yang diseminarkan. Maka setelah Anda direkomendasikan masuk proceeding, maka sesuaikan template-nya dengan template yang di Alhidmat. Ada di juknis, link, dan website Alhidmatnya. Kemudian setelah itu Anda melakukan seminar KKN bersama teman-teman Anda bersama dengan DPL. Ketika dosen DPL merekomendasikan Anda harus ke jurnal submitnya, maka Anda cari jurnal apa yang bisa disubmit. Yaitu bisa dicek di sini di AJPKM Members, ini adalah Asosiasi Jurnal Pengabdian, supaya Anda tidak bingung ke jurnal mana saja yang bisa dituju. Setelah itu, maka misalnya Anda mau submit ke jurnal Abdimas atau ke Ahmad atau ke jurnal yang lainnya, maka cek di link website jurnalnya bagaimana template atau gaya selingkungnya. Nah, kemudian sesuaikan dengan template jurnal yang dituju. Jadi bisa jadi beda dengan yang template Alhidmat ya. Setelah itu, Anda wajib untuk melakukan submit jurnal sesuai petunjuk yang ada di website jurnal tersebut. Setelah itu, setelah yang lain seminar KKN, kemudian setelah kewajiban submit jurnal selesai, maka DPL akan mengeluarkan nilai. Jadi bisa dipahami apa bedanya ke proceeding dan apa bedanya ke jurnal dan bagaimana template yang dipakai. Selanjutnya adalah artikel KKN itu adalah bukan laporan kegiatan ya. Jadi kalau Anda misalkan melakukan pelatihan ke anak-anak, maka eh, beda dengan laporan kegiatan. Artikel KKN bukan laporan kegiatan, itu salah satu cirinya adalah pada bagian dokumentasi itu yang dimasukkan adalah proses kegiatan, bukan foto bersama. Jadi foto bersama Anda dengan Pak Kepala Desa, foto bersama dengan anak-anak itu masuk laporan kegiatan, bukan masuk artikel. Kalau artikel itu adalah prosesnya. Jadi misalnya ada proses mengajar, ada proses interaksi dengan masyarakat, itu adalah dokumentasi yang harus ada di dalam artikel.
Kemudian ada before after-nya, ada sesudah dan sebelumnya, ada evaluasinya. Nanti kita akan bahas ya di bagian eh, struktur penulisan. Kemudian ada riset sebelumnya, ada citasi. Sama seperti ketika Anda menulis artikel di jurnal, itu ada citasinya. Ada riset pendahuluannya. Kita akan bahas lagi nanti di penulisan. Kemudian, kalau artikel PKM, karena dia merupakan artikel ilmiah yang ditulis dengan bahasa ilmiah dan merupakan kegiatan ilmiah, maka ada struktur yang harus dipenuhi. Ada pendahuluan, ada metode, ada implementasi. Kalau di penelitian itu ada metodenya IMAD, introduction, methodology, research, decision, gitu ya, dan analisis dan decision. Nah, itu ada strukturnya. Setiap template itu bisa beda, tapi secara umum seperti ini. Kemudian yang pasti yang tadi sesuaikan template atau gaya selingkung karena eh, pe, apa, penulisan keputusan diterima tidaknya itu betul-betul dicek dari template ya. Jadi DPL bukan editor yang harus menyesuaikan dengan template, tapi Anda penulisnya yang harus menyesuaikan dengan template. Nah, di bagian penulisan ini juga judul PKM dengan judul artikel beda. Judul PKM ini adalah judul laporan kegiatan. Judul artikel adalah artikel yang akan Anda tulis. Jadi, pada judul artikel itu harus ada prosesnya apa. Misalnya kalau di sini pendampingan penggunaan dashboard cPanel dan manajemen katalog barang. Kemudian ada tujuannya, seperti misalnya untuk menunjang pembelajaran online. Nah, itu ada tujuannya. Di mana? Di SMK Prakaya Internasional. Kemudian di sini ada penerapan teknologi sterilisasi. Penerapan teknologi sterilisasi. Nah, itu pelatihannya atau pendampingannya. Tujuannya untuk apa? Memperpanjang daya simpan tapai ketan hitam. Lebih baik lagi Anda misalnya tulis di desa wisata Gondang Mojokerto gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi lebih lengkap ya. Jadi judul laporan kegiatan harus beda dengan judul artikel. Biasanya beda dengan judul yang akan Anda ajukan di artikel. Nah, kita bahas ke struktur penulisan. Setiap sebab itu bisa beda saja. Bisa jadi misalnya di satu template ini namanya pendahuluan, di satu template lain namanya latar belakang masalah. Itu. Nah, pada pendahuluan yang wajib Anda tulis adalah bagaimana kondisi masyarakat atau komunitas atau desa sasaran yang Anda datangi. Misalnya, apakah di situ adalah desa terpencil, apakah itu desa wisata, apakah itu desa UMKM, kemudian bagaimana misalnya proses eh, apa sifat masyarakatnya tentu yang sesuai dengan tema yang akan Anda buat. Misalnya kalau Anda mau bikin pelatihan untuk bahasa Inggris untuk anak kecil, sesuaikan dengan kondisi, maka bahas kondisi masyarakat, apakah mereka memang butuh pelatihan bahasa Inggris. Bisa jadi misalnya, oh itu tempat wisata, banyak bule datang, banyak turis datang, maka mereka butuh gitu. Sehingga itu bisa jadi latar belakang masalah gitu. Kenapa dibuat di situ gitu? Bukan karena Anda, karena saya bisa bahasa Inggris, karena saya KKN ditempatkan di situ, tidak. Secara artikelnya, karena itu adalah tempat yang pas, misalnya kan itu desa wisata yang membutuhkan pelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat supaya bisa berinteraksi dengan turisnya. Itu misalnya. Karena ada tujuannya. Lalu apa yang Anda buat? Yang saya akan buat adalah misalnya pelatihan bahasa Inggris basic aja, conversation aja, maka dituliskan. Kemudian dari situ harus ditulis juga referensinya. Bagaimana metode apa sih yang bisa dipakai untuk penulisan eh, untuk pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak? Anda cari metode yang bagus. Apakah dengan metode nyanyi, apakah dengan metode apa gitu ya, dari fakultas tarbiyah pasti lebih tahu. Cari referensi, cari artikel, nah Anda pakai metode itu. Kemudian pada bagian metode atau metodologi itu metode yang kita pakai untuk KKN adalah metode Sisdamas. Ada juga metode yang lainnya, banyak ada ABCD, ada PAR, ada Anderson dan sebagainya ya. Nah, untuk metode Sisdamas kalian baca juknis. Di situ ada siklus-siklusnya. Siklus pertama, pekan pertama kalian melakukan apa? Misalnya apakah sosialisasi, kemudian ada lembuk warga, kemudian ada sinergi kegiatan dan sebagainya, itu dilihat. Bagus-bagus kalau Anda buat alur atau flowchart. Jadi terlihat gitu. Jadi tidak terlalu banyak yang dijelaskan di deskripsinya. Kemudian rancang metode evaluasi. Jadi saya bilang tadi harus ada
before dan afternya, sebelum dan sesudahnya. Misalnya Anda melakukan pelatihan bahasa Inggris. Apakah ada peningkatan pemahaman? Kasihlah prates. Misalnya Anda melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik. Nah, sebelumnya Anda tanya nih Mas, buat kuesioner, Anda tanya pesertanya, Anda tanya masyarakatnya di kuesioner itu, ngerti nggak apa itu pupuk organik? Tahu nggak bagaimana buatnya? Apa bedanya organik dengan non-organik yang seperti itu? Kemudian setelah itu kasih materinya, kasih pelatihannya, setelah itu kasih pertanyaan yang sama. Apakah ada peningkatan pemahaman? Kalau perlu misalnya dinilai, misalnya saya paham tentang pembuatan pupuk organik. Terus masyarakatnya nulis 3 karena memang nggak paham. Tapi setelah dikasih materi dia jadi naik dari 9. Nah itu ada before afternya. Itu metode evaluasinya di situ dirancang. Apakah melalui kuesioner, apakah melalui misalnya wawancara, apakah dilihat dari prates atau post-test, di situ dirancang metode evaluasinya. Kemudian pada bagian implementasi, seperti tadi saya bilang, salah satu ciri dokumentasi adalah prosesnya, bukan foto bersama. Seperti di sini foto, ya, foto di sini ada proses interaksinya, bukan proses foto bersama yang berbaris di depan pakai spanduk, itu bukan, itu buat lapangan kegiatan, ya. Kemudian proses kegiatannya bagaimana? Misalnya ada pesertanya ada berapa, kemudian misalnya apakah itu karang taruna, apakah ibu-ibu, kemudian usianya tentang berapa gitu. Kemudian apakah bagaimana proses pemberian materinya, materi apa yang diberikan, kemudian setelah itu eh, kita kasih materinya apa aja, tentang apa aja. Nah, setelah itu di bagian pembahasan, setelah tadi kita menjelaskan proses evaluasi, kita dibuatlah bagaimana kesimpulan atau rekap dari hasil evaluasi itu. Misalnya ada peningkatan pemahaman sebanyak 70%. Tahu dari mana? Misalnya ada peningkatan nilai yang tadi rata-rata peserta nilainya 6,5 sekarang jadi 9,8. Nah, itu kan ada proses before after-nya ya. Kemudian sebelum dan sesudahnya gimana? Nah, sebelumnya bisa jadi di desa itu jadi eh, sampah di mana-mana atau numpuk tidak jelas, tidak terpilah gitu kan. Setelah kegiatan misalnya sudah ada pemilahan sampah gitu. Kemudian analisis SWOT-nya, apa faktor penunjang? Misalnya faktor penunjang semangat ibu-ibunya, tapi misalnya penghambat apa ya? Oh, penghambat tidak ada apa? Tidak ada manajemen pembuangan sampah dan sebagainya. Itu ditulis gitu. Kemudian setelah itu rekomendasi. Oh, mungkin rekomendasi ke depannya harusnya ada bank sampah. Oh, rekomendasi ke depannya harus konsolidasi dengan pemerintah, misalnya daerah dan sebagainya. Itu ada di bagian pembahasan. Kesimpulan itu adalah hasil kesimpulan, bukan teori ya, bukan teori dasar. Misalnya kesimpulan bahwa pemilahan sampah rumah tangga merupakan hal yang penting dilakukan. Itu adalah teori gitu. Tapi misalnya ketika di desa itu bisa disebut misalnya pemilahan sampah rumah tangga di desa ini membutuhkan campur tangan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah daerah, masyarakat, tokoh warga dan sebagainya gitu. Kemudian hasilnya misalnya tadi peningkatan pemahaman sebanyak 70% misalnya. Itu disajikan ya. Kemudian di bagian referensi, sesuaikan dengan sekali lagi dengan gaya template-nya atau gaya selingkungnya. Kemudian cek gaya citasinya, baca macam citation style-nya. Ada level E, ada APA, ada Chicago, ada psikologikal. Psikologikal itu apa ya? Itu beda-beda, Anda harus belajar. Gunakan citasi manager seperti Mendeley dan sebagainya, atau bahkan yang ada di Word itu sudah ada. Yang masuk ke dalam referensi itu tidak semua buku. Dan sebaiknya tidak dari internet, tidak dari blog, tidak dari Wikipedia. Ya, jadi kalau Anda pakai link internet berita, pastikan itu berita yang resmi. Seperti misalnya Detik gitu ya, Publika dan sebagainya. Tidak blogspot gitu. Dan sebaiknya referensi itu dari artikel jurnal juga. Misalnya pernah ada artikel, cari artikel yang membahas tentang pelatihan bahasa Inggris ke anak. Misalnya, cari artikel tentang proses pemilahan. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa harus 7 tahun terakhir? Karena artikel adalah tulisan yang akan dilihat novelty-nya. Gitu. Jangan-jangan pelatihan ini
Sebenarnya nggak perlu, karena itu mah harusnya 20 tahun yang lalu misalnya udah nggak novelty lagi gitu, udah nggak relevan dengan zaman sekarang gitu. Nah, pastikan juga si referensi itu dipanggil di isi artikel. Jadi tidak ujuk-ujuk tertulis di referensi, tapi tidak disitasi di artikelnya. Nah, penjelasan tentang penulisan artikel saya kira cukup. Sekali lagi yang harus Anda lakukan adalah membaca juknisnya, kemudian memahami juknisnya, dan kerjakan dengan baik. Enjoy KKN-nya, kerjakan laporannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.